Di tengah Perang Vietnam pada tahun 1968, sebuah unit Baret Hijau menjalankan misi rahasia. Namun pada malam itu, 4 prajurit tewas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Awalnya mereka mengira itu akibat gigitan ular. Hingga kini hanya tersisa 2 orang. Rasa takut yang begitu besar membuat sang komandan segera menghubungi markas untuk meminta evakuasi. Akan tetapi, sebelum sambungan berhasil, anak buahnya lebih dulu menyaksikan sesuatu yang mengerikan dan mencaploknya. Karena panik dan kebingungan, sang komandan langsung menembakkan senjata ke segala arah tanpa mengetahui siapa musuhnya. Sementara sosok misterius itu terus memburunya. Masih di wilayah Vietnam, beberapa hari berlalu, pasukan IBEC baru tiba di sebuah desa. Namun, sebagian besar warga sipil sudah ditemukan tewas. Diduga mereka terpapar radiasi dari perangkat milik Rusia, sehingga seluruh penduduk yang selamat segera dievakuasi. Di tengah situasi itu, seorang wanita yang panik berusaha menjelaskan bahwa suaminya dimangsa dinosaurus. Karena kendala bahasa, Wallace salah menangkap maksudnya dan mengira sang suami dimakan setan. Setelah IBEC meneliti kondisi sekitar, tingkat radiasi terbukti sangat tinggi. Maka dari itu, pasukan IBEC segera melaporkan hasil temuan kepada Kolonel Jericho. IBEC sempat meminta evakuasi, tetapi keadaan kian sulit lantaran beberapa prajurit lain masih bertugas. Agar pasukan tidak ikut terpapar, Wallace akhirnya menghancurkan desa tersebut setelah memastikan warga yang selamat sudah dievakuasi. Sementara itu, di medan pertempuran lain, regu pengintai Veltur bergerak diam-diam menyusup ke markas Vietnam. Misi mereka adalah membebaskan para tawanan. Komandan Baker menempatkan penembak jitu di posisi tinggi untuk memberikan pelindungan. Sementara anggota lainnya maju menyisir area. Dengan kecepatan dan koordinasi yang terlatih, mereka berhasil melumpuhkan musuh-musuhnya menggunakan serangan mendadak dan granat hingga akhirnya berhasil. Meski sedikit terlambat, beberapa tawanan yang seharusnya diselamatkan sudah terbunuh. Tak lama kemudian, regu ini pun dijemput. Sesampai di markas, bahkan belum sempat dan Bobo, regu Vulture langsung menerima arahan baru. Kolonel Jericho menugaskan mereka untuk menyelidiki keberadaan unit Baret Hijau yang hilang 3 hari sebelumnya di sebuah lembah terpencil bernama Banyan. Kolonel mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres menimpa regu tersebut. Namun dalam arahan tersebut, banyak pertanyaan yang tidak dijawab Kolonel Jericho lantaran misi Baret Hijau tergolong rahasia. That's it. Get the fuck out. Setelah prajurit lain bubar, Baker menghadap sang kolonel karena curiga dengan tugas mendadak ini. Kolonel yang tampak menyembunyikan sesuatu akhirnya menegaskan bahwa tugas Baker hanya sebatas melacak apakah regu hilang itu masih hidup atau sudah tewas, tanpa boleh mengganggu misi rahasia yang sedang dijalankan. Sebagai imbalan, jika Baker patuh, catatan kriminalnya akan dihapus. Merasa cukup jelas, Baker pun meninggalkan ruangan. Sesuai dengan namanya, unit Vulture dikenal sebagai kumpulan prajurit keras kepala yang sulit diatur. Namun di balik sifat itu, mereka memiliki keterampilan tempur di atas rata-rata. Baker sebagai pemimpin mampu memanfaatkan kelebihan anak buahnya dengan baik. Saat waktu istirahat yang singkat, beberapa anggota terlihat santai, bercanda, bahkan menikmati minuman es teh hangat. Hingga kemudian Baker datang memberitahu bahwa dalam 10 menit mereka akan kembali berangkat. Tak lama setelah itu, regu Vulture bergerak menuju lembah Banyan. Belum jauh dari titik pendaratan, mereka melihat pepohonan tumbang. Sementara Baker menemukan jejak kaki berukuran raksasa. Sekilas ia mengira itu milik kasuari Titan, namun bulu-bulu yang tercecer terlihat asing. Tak lama kemudian, anggota lain menemukan ransel milik prajurit Baret Hijau. Di dalamnya terdapat peta lokasi stasiun penelitian serta sebuah buku catatan.
Menyadari pentingnya temuan itu, Becker segera mengarahkan regu menuju fasilitas penelitiannya. Tapi baru saja melangkah, terdengar suara aneh dari hewan yang tidak mereka kenali. Binatang itu terdengar seakan mengintari posisi mereka. Becker pun segera memberi aba-aba untuk berhenti dan waspada. Namun tiba-tiba, ia sendiri ditarik oleh sosok kuat dari dalam kegelapan. Dengan sekuat tenaga, ia melepaskan diri sambil menembakkan senjata. Hingga akhirnya ia pun berhasil selamat dan kembali ke regunya. Karena gelap, Becker tidak dapat melihat jelas makhluk apa yang menyerangnya. Tetapi nalurinya meyakinkan bahwa mereka dalam bahaya besar. Dengan membentuk formasi rapat, pasukan kembali melanjutkan perjalanan menuju stasiun penelitian. Di sisi lain hutan, ternyata bukan hanya mereka yang berada di lembah itu. Pasukan training Uni Soviet Rusia juga tengah berpatroli setelah mendengar suara tembakan Becker sebelumnya. Namun mereka tidak berniat melakukan tembak-tembakan, kecuali jika prajurit Amerika mencoba mendekati fasilitas mereka. Akhirnya mereka diperintahkan untuk berpatroli, ditemani seorang tentara lokal bernama Nen. Tidak jauh dari lokasi, Nen menemukan bekas cakar raksasa di tanah. Temuan itu membuatnya segera diperintahkan untuk menyelidiki lebih jauh. Sementara itu, seorang prajurit yang tertinggal di belakang tiba-tiba disergap. Kepalanya dicaplok hingga tubuhnya hancur berantakan dengan isi perut berserakan. Beberapa saat kemudian rekan-rekannya baru menyadari dan menemukan jasad yang mengenaskan itu. Mereka menduga korban tewas dibunuh oleh pasukan musuh. He's dead. Let's go. Sementara itu, anak buah Becker yang bernama Keyes tanpa sengaja menemukan sebuah gigi raksasa yang belum dapat diidentifikasi. Ia merasa penemuan itu sudah cukup menjadi bukti untuk menyelesaikan misinya. Meski rasa takut mulai menyelimuti anak buahnya, Becker tetap memutuskan membawa timnya masuk lebih dalam hingga akhirnya menemukan sebuah goa gelap. Baru saja melangkah masuk, mereka langsung dihadapkan pada pemandangan mengerikan, di mana mayat-mayat tentara Vietnam terlihat hancur berantakan. Dari celah-celah goa, belasan pasang mata menyala tampak sedang mengintai. Untungnya, Leon menyadari lebih dulu, sehingga mereka pun bisa bersiap. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba diserang kawanan dinosaurus bersayap bernama Ayam Rex yang ganas dan jumlahnya cukup banyak. Mereka pun berusaha bertahan dengan menghujani tembakan sambil berjalan mundur. Namun karena kondisi gua sangat gelap, mereka tidak menyadari jika terpisah satu sama lain. Beberapa anggota terpecah entah ke arah mana, sementara Becker dan Leon berhasil keluar dari goa meski masih dikejar-kejar oleh ayam T-Rex. Dalam kepanikan, keduanya memanjat ke tempat lebih tinggi untuk mencari perlindungan. Setibanya di atas, pandangan mereka tertuju pada batuan besar yang penuh dengan tulang belulang. Mereka berlari ke arah itu dengan harapan bisa berlindung. Akan tetapi, batu besar itu tampak bergerak-gerak. Leon pun langsung berhenti, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara Becker berusaha menenangkannya. Rupanya, benda yang mereka kira batu bukanlah batu, melainkan seekor dinosaurus T-Rex yang sedang bobo. Sadar berada di ambang bahaya, Becker dan Leon perlahan mundur. Sayangnya, mereka juga kembali berhadapan dengan kawanan Ayam Rex yang menghampiri mereka berdua. Suara-suara kecil dari Ayam Rex rupanya cukup membangunkan sang T-Rex. Situasi pun makin gawat hingga keduanya terpaksa lari kocar-kacir dikejar oleh T-Rex. Sepanjang malam, mereka berlari tanpa henti. Becker lalu mengingat peta yang menunjukkan adanya sungai di dekat lokasi itu. Sayangnya, mereka justru salah jalur, sementara T-Rex terus mengejar tanpa henti. Keduanya akhirnya mencari tempat persembunyian, namun monster itu tampak ngotot tidak mau pergi. Dalam keadaan terdesak, Becker melakukan pengalihan dengan melemparkan granat. Setelah itu mereka terus berlari hingga mencapai sebuah tebing dengan jurang dan aliran sungai yang sangat dalam. Dengan T-Rex masih mengamuk di belakang, mereka tidak punya pilihan lain selain melompat dan T-Rex itu pun ikut terjun. Benturan keras membuat Leon pingsan seketika. Beruntung, T-Rex tiba-tiba kehilangan mood dan berhenti mengejar. Dengan penuh perjuangan, Becker menyeret Leon ke tepian sungai sambil berusaha mencari tempat aman. Tiba-tiba, dari balik pepohonan kangkung muncul seorang wanita yang langsung menolong mereka. Setelah melakukan CPR, Leon akhirnya sadar kembali.
Wanita itu ternyata seorang ilmuwan Uni Soviet bernama Sophia yang sudah lama tinggal di lembah ini. Melihat kondisi mereka, Sophia pun langsung mengajak menuju sebuah tempat pelindungan yang ia klaim sebagai lokasi paling aman di lembah ini. Awalnya Becker sempat bimbang, memilih antara percaya pada musuhnya atau kembali mencari kelima anak buahnya yang terpisah. Setelah mempertimbangkan cukup lama, ia akhirnya memutuskan mengikuti Sophia. Di sisi lain, 5 prajurit yang terpisah juga berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Mereka tidak pernah menyangka harus berhadapan dengan dinosaurus. Mereka pun lebih memilih mencari jalan keluar dari lembah itu daripada mencari Becker dan Leon yang tidak jelas keberadaannya. Namun, karena radio ada pada Leon, mereka sadar bahwa untuk bisa menghubungi markas, mereka harus menemukan Leon terlebih dahulu. Dalam perjalanan, mereka semakin dibuat ngeri. Berbagai jenis hewan purbakala tiba-tiba muncul dari dalam hutan Vietnam, mulai dari Rhaurus rex, Rebecus rex, hingga Brontosaurus rex. Lembah itu seakan membawa mereka ke masa purba. Berdasarkan peta yang mereka temukan di ransel beret hijau, mereka memberitakan Becker dan Leon bergerak menuju ke fasilitas penelitian dengan harapan bisa bertemu di sana. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti arahnya yang sama. Sementara itu, bersama Sophia, Becker mendapati bahwa tempat yang disebut paling aman ternyata adalah stasiun penelitian. Sayangnya, fasilitas itu kini sudah tinggal runtuhan. Dengan rasa kesal, Becker bertanya-tanya kemana perginya semua orang dan apa sebenarnya tujuan Uni Soviet membangun fasilitas di tengah hutan. Sophia yang bertahan hidup sendiri dengan narkoba di tempat itu enggan menjawab karena terlalu berisiko membuka rahasia pada musuh. Ia hanya menyebut nama pimpinan mereka, Jenderal Borodin, yang telah membantai para ilmuwan termasuk suaminya sendiri. Di tengah percakapan, radio akhirnya berhasil Leon sambungkan dengan Kolonel Jericho. Becker yang sudah kesal menuntut agar mereka segera dievakuasi. Baginya, misi ini sudah di luar nulur dan sama saja bunuh diri. Baru 1 malam, mereka sudah dipaksa berhadapan dengan makhluk prasejarah yang entah dari mana asalnya. Becker menduga eksperimen rahasia Uni Soviet di bawah kendali Jenderal Borodin telah membangkitkan kembali dinosaurus. Mendengar laporan itu, Kolonel Jericho terkejut. Awalnya misi rahasia yang diberikan kepada beret hijau hanyalah untuk melacak senjata pemusnah massal milik Uni Soviet. Namun kini yang mereka temukan jauh lebih berbahaya. Tanpa banyak bicara, Becker langsung meminta disiapkan pasukan untuk evakuasi. Namun sebelum itu, Becker harus menemukan teman-temannya dulu. Meski terdengar mustahil, sang kolonel memilih percaya dan segera mengumpulkan para perwira untuk membahas laporan tersebut, terutama mengenai Jenderal Borodin. Becker dan Leon pun akhirnya memaksa Sophia untuk menuntunnya mencari teman-temannya. Di tempat lain, unit Vulture yang tengah bergerak melalui padang semak-semak tiba-tiba disergap pasukan training Rusia. Dalam baku tembak itu, Keyes terkena luka tembak. Suara tembakan terdengar hingga ke Becker yang kemudian merasa penasaran dan bergegas mengeceknya. Namun bukan hanya mereka yang terpancing suara baku tembak itu. Satu kawanan dinosaurus jenis manuk rex juga datang dan langsung menyerang kedua kubu. Kesempatan ini dimanfaatkan kelompok Vulture untuk melarikan diri. Sementara pasukan training Rusia mencoba bertarung mati-matian melawan manuk rex yang sangat besar hingga salah satu dari mereka dicukruk hingga tewas. Dari pihak musuh, kini hanya tersisa 3 orang bersama seorang wanita Vietnam bernama Nen. Sedangkan unit Vulture kembali bersembunyi di hutan lebat sambil membalut luka tembak di kaki Keyes. Tak lama kemudian, Becker berhasil menemukan mereka dan kembali bersatu. Namun saat melihat kondisi Keyes yang terluka parah, ia berniat membawanya menuju fasilitas milik Uni Soviet. Akan tetapi, Logan menolak keras karena tidak percaya komandan mereka bisa menjalin kerjasama dengan musuh. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba mereka baru sadar bahwa ayam Rex sudah kembali muncul dari segala arah dan siap menyerang. Di tengah kepanikan, Keyes yang terluka justru diseret diam-diam oleh makhluk buas tersebut.
Ketika rekan-rekannya menyadari, mereka segera berusaha menyusul. Namun sayangnya, Keyes sudah lenyap. Binatang itu membawanya ke suatu tempat yang lebih terpencil. Anehnya, tidak lama kemudian, kawanan ayam rek itu mendadak kabur. Seakan-akan ada ancaman lain yang jauh lebih menakutkan. Benar saja, seekor raptor raksasa muncul. Lebih besar sekaligus jauh lebih cerdik. Hewan itu langsung mencabik tubuh Keyes sembari membungkam mulutnya agar tidak berteriak. Dalam kondisi kritis, Keyes berusaha melawan. Dengan sisa tenaga, ia pun berhasil meraih pisaunya dan menusukkan tepat ke mata raptor tersebut dan selamat. Keyes akhirnya berhasil ditemukan kembali oleh rekan-rekannya, tetapi kondisinya amat mengenaskan. Meski hampir tak bernyawa, mereka tetap membawanya menuju fasilitas terdekat demi mendapatkan pelindungan. Sesampainya di fasilitas, Keyes langsung dibaringkan di atas meja. Satu ember penuh murni diberikan kepadanya, tetapi obat itu tak lagi mampu meredakan rasa sakitnya. Di tengah itu, Sophia secara diam-diam mencuri murpi untuk dipakai sendiri. Karena sebagai pecandu berat, ia sudah sakau. Saat Becker mengetahuinya, ia segera mendekati Sophia. Dalam kondisi mabuk berat, Sophia justru mengakuinya, bahkan memohon agar Becker membantunya menghentikan para dinosaurus sebelum semuanya menyebar ke penjuru dunia. Dari pengakuan itulah terungkap sebuah rahasia besar. Sophia dan suaminya dulunya adalah ilmuwan yang dikirim langsung oleh Jenderal Borodin ke hutan tersebut. Awalnya mereka ditugaskan meneliti lubang cacing ruang dan waktu, sebuah eksperimen untuk memindahkan bom atom dari Rusia ke Gedung Putih di Amerika. Namun eksperimen itu melenceng dan justru membuka celah menuju masa lalu. Akibatnya, makhluk prasejarah pun masuk ke dunia modern. Alih-alih menghentikan proyek berbahaya itu, Jenderal Borodin justru senang dan berencana menyempurnakan teknologi demi menghancurkan musuh-musuh Rusia dengan memanfaatkan kawanan dinosaurus. Sophia kini mengakui menyesal, terlebih setelah suaminya dibunuh usai proyek selesai. Ia bertekad menghancurkan teknologi tersebut sekaligus membalaskan dendam atas kematian suaminya. Menurutnya, mesin teleport itu kini berada di balik pegunungan, tepat di jantung markas Uni Soviet. Sayangnya, sebelum mereka sempat menyusun rencana, ayam rek dan kawanan raptor kembali muncul. Untung saja Leon yang berjaga terlebih dahulu melihat kedatangan mereka, sehingga semua sudah lebih waspada. Rupanya makhluk itu jauh lebih cerdik. Mereka sejak awal hanya mengintai untuk melacak lokasi mangsanya. Tak lama kemudian, raptor-raptor berhasil menerobos masuk. Pasukan pun semakin terpojok, hingga ayam rek dan raptor nyaris menembus ruangan. Situasi kian genting. Keyes sendiri yang sadar hanya akan menjadi beban meminta Logan memberikan bom serta sebatang rokok terakhir sebagai pengorbanan terakhirnya. Dengan wajah tegang, Sophia menegaskan bahwa mereka harus segera keluar melalui pintu lain dan menuju sungai, di mana sebuah perahu dapat membawa mereka pergi. Mereka pun akhirnya bisa lolos, dan tak lama setelah itu, ledakan besar mengguncang fasilitas tersebut. Di atas sungai, Miller sempat heran mengapa komandan mereka justru mengarahkan perjalanan ke utara. Becker kemudian menjelaskan bahwa kini tujuan mereka adalah markas Uni Soviet. Demi memetakan koordinat agar fasilitas tersebut bisa dibom dari udara. Di sanalah teknologi ruang waktu berada, sekaligus tempat Jenderal Borodin bersembunyi. Becker juga menegaskan bahwa menghentikan Uni Soviet berarti menyelamatkan dunia, karena Kolonel Jericho juga mungkin tidak mampu dan kelamaan. Di tengah perjalanan, Sophia yang semakin sakau kembali mencuri murpi. Sayangnya aksinya ketahuan, dan karena rebutan, hampir saja membuat mereka diterkam oleh biawak rek. Untungnya biawak rek itu justru punya target lain. Melihat kondisi Sophia yang sakau, Becker yang merasa iba lalu memberinya sebatang rokok untuk menenangkan diri. Sementara itu, Logan masih diliputi trauma mendalam sejak kematian Keyes. Rasa takutnya semakin menjadi hingga ia hampir saja mengakhiri hidup di atas kapal itu. Beruntung Becker berhasil menahannya tepat waktu. Perjalanan pun berlanjut. Mereka menyusuri sungai yang dipenuhi pemandangan mengerikan, di mana kawanan dinosaurus mulai berinteraksi dengan gajah liar.
Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya rombongan sampai di hilir sungai dan kembali memasuki hutan yang tak kalah berbahaya. Setibanya di lokasi yang diselimuti kabut tebal, mereka mendapati bangkai prajurit Vietnam dengan kondisi tubuh hancur berantakan. Namun, sebelum sempat memeriksa lebih jauh, kawanan ayam rek kembali menyerang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Melihat rekan-rekannya terdesak, Logan mendadak nekat berlari untuk memancing perhatian kawanan itu. Dengan pengorbanannya, Logan menerima bisikan dari arwah Keyes agar menjadi pahlawan, dan Logan pun akhirnya rela mati di aliran sungai menjadi santapan ayam rek. Sementara itu, rombongan yang tersisa melanjutkan perjalanan menembus hutan rimba hingga akhirnya tiba di markas Uni Soviet. Begitu mendapatkan koordinat, Baker langsung menghubungi kolonel untuk meminta serangan udara sekaligus evakuasi. Namun Kolonel Jericho menolak menghancurkan markas tersebut karena Amerika berencana merebutnya. Sayangnya, Baker tidak peduli dan memilih melanjutkan rencananya. Mengetahui hal itu, kolonel pun menurunkan helikopter bersenjata lengkap untuk mengawasi langsung. Di sela situasi menegang, Baker sempat mengingatkan pasukannya tentang kisah masa lalu. Dulu atasannya pernah ditipu oleh Jericho dalam misi bunuh diri hingga banyak anggota Vulture tewas. Kini Baker merasa bertanggung jawab sebagai pimpinan baru. Ia berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama dan berniat menyelamatkan mereka semua. Setelah menyusun strategi bersama, mereka membagi tugas. Baker dan Sophia akan menyusup ke ruangan tempat teknologi ruang waktu disembunyikan. Leon bertugas memancing dinosaurus ke arah markas untuk menimbulkan kekacauan. Sementara anggota lain memasang bom waktu di setiap bangunan. Setelah semua paham dengan tugasnya, mereka pun langsung berpencar. Di sisi lain, prajurit training Soviet yang baru pulang patroli melapor kepada jenderal bahwa pasukan Amerika sudah tewas di hutan. Namun ia merasa ditipu sebab alih-alih perang melawan Amerika, mereka justru dijebak ke hutan penuh dinosaurus. Karena amarah, ia memberontak dan menodongkan senjata ke arah Jenderal Borodin. Prajurit itu segera ditangkap, tanpa menyadari Sophia dan Baker diam-diam menyaksikan percakapan tersebut. Pada saat bersamaan, pasukan Vulture sudah menyusup, menghabisi penjaga sekaligus memasang bom waktu di seluruh markas. Tak lama, prajurit training tadi berhasil diselamatkan oleh Baker dan akhirnya sepakat bekerjasama untuk menumbangkan jenderal. Tak berselang lama, Leon muncul membawa anak dinosaurus T-Rex. Induknya yang mencari langsung murka melihat anaknya tewas, hingga mukanya menciptakan kekacauan besar. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Baker untuk mengejar Jenderal Borodin yang berlari masuk ke pusat kendali mesin ruang waktu. Dari situlah terungkap bahwa di bawah bangunan tersembunyi teknologi teleportasi. Namun, Jenderal Borodin tiba-tiba menghilang dari ruangan tersebut. Pasukan segera bergerak mengamankan lokasi, sementara Sophia berusaha menuntaskan tugasnya. Di saat bersamaan, Leon sibuk memasang bom di setiap sudut mesin raksasa itu. Sementara di luar markas, Miller dan Ellie terlibat pertempuran sengit melawan sisa pasukan Soviet sambil berusaha menghindari amukan dinosaurus. Sayangnya, sebuah ledakan besar justru menewaskan Miller seketika. Ironisnya, ledakan besar itu tidak berpengaruh pada induk T-Rex yang semakin mengamuk. Akibat ledakan besar tersebut, teknologi ruang waktu justru melepaskan energi tak terkendali, membuat jumlah dinosaurus kian banyak. Di tengah kesedihan kehilangan Miller, tiba-tiba Jenderal kembali muncul. Ia menawarkan kerjasama agar teknologinya tidak dihancurkan. Namun Baker yang sudah penuh amarah segera menembak kakinya. Anehnya, Sophia tidak mampu mengakhiri hidup sang jenderal dan segera kembali fokus menghentikan mesin. Dalam kepanikan, Sophia salah memotong kabel hingga menyebabkan pemadam listrik dan Jenderal Borodin melarikan diri. Situasi kian kacau, apalagi ratusan ayam rek mulai menerobos masuk. Baker pun berpikir cepat. Ia menyusun rencana pelarian dan setelah semua paham, mereka langsung kabur meninggalkan ruangan. Sementara itu, Jenderal Borodin yang berusaha mengaktifkan mesin justru dimangsa hidup-hidup oleh kawanan dinosaurus.
Beruntung, Sophia yang mengenal seluk-beluk fasilitas itu berhasil menuntun rombongan mencari jalan keluar. Dalam pelarian, kawanan ayam rek terus mengejar. Ellie yang berada di barisan belakang malah kecaplok ayam rek dan tidak bisa diselamatkan. Becker pun pasrah melihat Ellie gugur. Ia memutuskan menjadi pengalih agar Leon dan yang lainnya bisa lolos lebih dulu. Meskipun begitu, kawanan ayam rek tetap mengejar Leon. Di permukaan, 3 helikopter sudah menunggu dengan membawa Kolonel Jericho beserta para petinggi. Melihat Leon, Logan, Sophia, dan pasukan lain dikejar dinosaurus, helikopter segera menurunkan rentetan tembakan senjata mesin. Akan tetapi jumlah ayam rek yang sangat banyak berhasil membobol pertahanan mereka yang membuat prajurit Amerika tumbang satu persatu. Sedangkan di bawah tanah, Becker masih berjuang memasang bom tambahan di atas peledak yang sebelumnya sudah disiapkan Leon. Di detik-detik terakhir hidupnya itu, ia kembali mengingat rekan-rekannya yang gugur. Pada akhirnya, Becker memilih menyusul mereka dengan pengorbanan terakhirnya. Ledakan ganda pun mengguncang seluruh fasilitas, memuntahkan api besar ke permukaan. Sisa pasukan yang masih hidup segera naik helikopter untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, fasilitas itu pun benar-benar hancur. Namun, ketika senja tiba, Sophia menunjuk ke bawah, memperlihatkan kawanan dinosaurus yang kini sudah menyebar luas. Dengan kata lain, teknologi itu hanya membawa kehancuran bagi umat manusia. Film pun ditutup dengan adegan seluruh militer dunia yang semula hendak berperang, kini beralih fokus sibuk menggiring dinosaurus agar tidak memasuki pemukiman manusia. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Primitive War. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.